Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya untuk membahas salah satu tema yang erat kaitannya dengan dunia bisnis, yaitu lebih khususnya kita akan berbicara sedikit tentang periklanan, di mana periklanan ini merupakan salah satu kunci utama di mana sebuah perusahaan, apakah dia itu akan dapat tetap eksis ataukah dia akan tergilas oleh persaingan di dalam bisnis yang semakin tajam, atau justru dia akan mampu untuk tampil menjadi yang terdepan dalam peta persaingan bisnis. Periklanan itu sendiri merupakan sebuah sarana komunikasi berupa pesan ataupun informasi yang dibayarkan oleh mereka yang mengirimkannya dan dimaksudkan untuk menginformasikan ataupun mempengaruhi orang yang menerima informasi tersebut. Itulah yang namanya periklanan. Dalam dunia bisnis, utamanya dalam dunia pemasaran, ada beberapa jenis iklan yang bisa dijadikan media untuk mencapai salah satu tujuan dalam bidang pemasaran ataupun penjualan, yang mana jenis yang pertama itu adalah iklan cetak, di mana iklan cetak ini merupakan suatu periklanan yang ada pada media cetak. Misalnya saja yang dimuat di majalah, kemudian ada juga yang dibuat dalam bentuk selebaran, kemudian ada juga yang dimasukkan dalam surat kabar ataupun poster-poster yang memang itu ditujukan untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan periklanan dalam bentuk fisik. Itu yang pertama, yaitu iklan cetak. Kemudian yang kedua itu ada periklanan seluler, yang mana periklanan seluler ini merupakan periklanan yang menggunakan backbone pada seluler yang dapat mencakup iklan, diantaranya adalah melalui SMS, kemudian juga bisa melalui situs web, kemudian juga bisa melalui berbagai aplikasi tentunya, dan sebagainya, yang ditujukan utamanya bagi para pengguna seluler. Ini adalah jenis iklan yang kedua, yaitu periklanan seluler. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah jenis iklan berupa baliho, di mana baliho ini sering disebut dengan papan reklame, yang mana baliho ini dapat berupa periklanan baik itu yang bersifat statis maupun periklanan yang bersifat bergerak ataupun dinamis. Ini adalah jenis periklanan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah iklan penelusuran dan tampilan, yang mana jenis iklan penelusuran dan tampilan ini banyak memanfaatkan penggunaan iklan pencarian dan tampilan yang disesuaikan dengan pencarian kata kunci. Ini yang keempat.
Kemudian yang kelima, itu ada iklan televisi. Di mana iklan televisi ini merupakan iklan yang termasuk paling populer. Walaupun sejak munculnya pasar sasaran digital, untuk iklan televisi ini perlahan-lahan sudah mulai berkurang ataupun surut. Namun untuk jenis iklan melalui televisi ini masih sangat efektif sebagai media promosi, setidaknya untuk saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, itu ada iklan media sosial, di mana iklan yang dimuat di dalam media sosial itu menempatkan iklan promosi di situs-situs yang disukai oleh para penggunanya. Karena dengan pemanfaatan media sosial ini, para pengiklan itu dapat mentargetkan secara detail, utamanya tentang demografi dari calon-calon pasar sasarannya. Melalui iklan dengan pemanfaatan media sosial ini, juga akan dapat memilih tentang kelompok-kelompok usia tertentu, kemudian juga tentang minat dari para penggunanya, ataupun bahkan lokasi di mana mereka berada. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yaitu iklan radio, di mana iklan radio ini meskipun hanya menampilkan efek audio saja, tanpa adanya gambar baik statis maupun bergerak, namun ini masih cukup efektif untuk diterjuni oleh para pengiklan. Mengingat para pendengar dari radio ini masih banyak golongan-golongan tertentu yang tetap setia dengan hadirnya media komunikasi berupa radio ini. Ini adalah yang ketujuh. Dan tentu masih ada beberapa yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ataupun pemain bisnis untuk mengiklankan berbagai jenis usaha ataupun bisnisnya di luar yang telah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya di dalam dunia periklanan itu sendiri pun ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh dalam tanda kutip periklanan ini dengan dunianya. Fungsi yang pertama itu adalah tentu saja fungsi untuk mempromosikan produk, di mana periklanan utamanya adalah periklanan baik itu konvensional maupun non-konvensional, baik dalam dunia fisik maupun digital, merupakan suatu langkah pertama dan teramat penting dalam siklus hidup suatu produk. Iklan dalam hal ini itu memerankan fungsi sebagai pengantar produk untuk para calon konsumen. Pengantar dalam hal ini adalah bukan mengantarkan produknya, tapi sebagai lebih kepada penghubung antara produsen, antara penjual dengan mereka yang akan membeli produk-produk tersebut. Iklan
itu juga dapat menjadi cara yang teramat baik untuk memperkenalkan yang namanya nama perusahaan ataupun entitas usaha, bahkan sampai pada tingkat pembentukan merek di tengah-tengah pasar konsumen. Ini adalah fungsi yang pertama, mempromosikan produk. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahwa periklanan itu juga berfungsi sebagai pengingat. Yang mana periklanan itu dapat menjaga utamanya merek perusahaan untuk tetap segar dalam tanda kutip dalam ingatan para konsumen. Iklan yang efektif itu juga akan meningkatkan konsumen utamanya terhadap merek yang telah ada, dan bukan tidak mungkin mereka-mereka yang selama ini hanya berstatus sebagai calon konsumen akan berubah, akan beralih menjadi betul-betul konsumen, di mana mereka telah dengan segala pengorbanannya melakukan transaksi pembelian. Ini adalah fungsi kedua dari periklanan, yaitu sebagai pengingat. Kemudian yang ketiga, periklanan itu juga berfungsi untuk membujuk audiens ataupun pasar. Salah satu karakteristik ataupun ciri dari periklanan itu adalah adanya unsur persuasif, di mana iklan itu salah satu tujuannya adalah untuk membujuk pelanggan ataupun calon pelanggan. Pelanggan adalah untuk membeli lagi, untuk bertransaksi lagi, dan calon pelanggan agar mereka mau bertransaksi atau membeli berbagai barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Ini adalah fungsi ketiga dari periklanan. Nah, selanjutnya mungkin banyak di antara kita, terutama para pemain-pemain pemula yang sedang merintis berbagai jenis usaha, itu yang menanyakan tentang bagaimana merancang strategi periklanan yang baik. Ini ada beberapa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerapkan, bisa memilih strategi periklanan kita yang baik. Yang pertama, kita bisa menggunakan storytelling, yang mana cara dengan menggunakan storytelling ini dapat membantu kita utamanya dalam menarik dan mempengaruhi target pasar kita untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh perusahaan ataupun brand yang memasang berbagai target, utamanya target penjualan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus mampu untuk menyasar emosi audiens, di mana respon emosional terhadap iklan itu dapat mempengaruhi niat dari seseorang untuk melakukan pembelian, utamanya pembelian atas barang ataupun jasa yang kita promosikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita pun harus fokus dalam melakukan periklanan ini untuk menitik beratkan pada manfaat. Iklan yang baik itu mestinya fokus pada manfaat yang bisa diberikan
oleh produk-produk kita, baik itu berupa barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada target konsumen kita. Fokus pada manfaat. Kemudian yang keempat, yaitu memilih saluran yang paling tepat atau paling sesuai. Agar pesan-pesan ataupun informasi-informasi yang ada di dalam iklan itu bisa efektif, maka kita harus bisa memilih saluran-saluran yang tepat dalam kita memilih dan mempromosikan berbagai produk-produk yang akan kita tawarkan kepada pasar. Kita harus bisa dan mau untuk mempelajari, utamanya kita mempelajari tentang target audiens kita ataupun calon konsumen kita, di mana kita juga harus menganalisa saluran-saluran manakah yang paling sesuai dan paling memberikan dampak, utamanya dampak positif bagi terjadinya peningkatan transaksi penjualan usaha kita. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan manakala kita memilih strategi periklanan agar produk-produk kita itu dapat diterima oleh pasar dengan baik. Nah, selanjutnya adalah di dalam dunia periklanan, jika kita ingin meninjau tentang dunia periklanan ini, tentu kita mengerti betul bahwa periklanan itu seyukyanya adalah periklanan yang memberikan efek yang positif bagi usaha kita. Pertanyaannya adalah syarat-syarat apa yang dapat kita jadikan acuan untuk menilai bahwa periklanan ataupun iklan itu tergolong baik atau tidak. Yang pertama, iklan yang baik itu harus mengandung unsur attention atau perhatian, di mana langkah awal untuk melakukan aktivitas periklanan adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian, yaitu memastikan bahwa target konsumen kita telah mengetahui tentang keberadaan produk-produk kita. Bagi para pemilik usaha kecil utamanya, apalagi yang berskala mikro, cara lain yang masih bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran secara direct ataupun pemasaran secara langsung, yang mana ini masih cukup efektif utamanya bagi rekan-rekan kita yang masih tergolong pemula dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis. Ini yang pertama, harus mengandung efek attention ataupun perhatian. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa iklan yang baik itu harus mengandung unsur interest ataupun minat, di mana salah satu hal yang harus diingat di dalam periklanan yang baik adalah bahwa konten-konten yang ada di dalam iklan itu harus mudah untuk dikonsumsi oleh audiens kita, utamanya pasar sasaran kita. Sehingga mereka dengan kemudahan untuk mencerna berbagai informasi dalam iklan kita itu tidak akan kehilangan minat. Misalnya konten-konten yang tertulis itu harus mudah untuk dibaca, sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengetahui misi dari iklan yang kita sampaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, iklan yang baik adalah mengandung unsur desire atau kebutuhan, yang mana perusahaan itu dapat meningkatkan hubungan emosional dengan mereka, dalam tanda petik calon sasaran konsumen kita, itu akan dapat menjangkau berbagai saluran yang berbeda-beda,
Jadi kita haruslah fleksibel untuk urusan kebutuhan mereka. Kita bisa melakukan komunikasi melalui telepon, bisa email, ataupun melalui media sosial yang saat ini sedang trendingnya meningkat tajam. Kemudian yang keempat, bahwa iklan yang baik itu juga harus mengandung unsur action ataupun tindakan. Yang mana ajakan untuk bertindak inilah kita bisa mengarahkan bagi calon sasaran kita untuk mengubah, untuk memberitahu pelanggan tentang apa yang harus mereka lakukan di dalam proses-proses perpindahan informasi dari kita selaku pengiklan kepada mereka. Tentunya action ataupun tindakan yang kita harapkan dari mereka adalah mereka dengan segera melakukan transaksi pembelian. Dan tidak hanya sekali, namun berulang kali. Demikian pembahasan singkat kita tentang periklanan ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.